Guru. Baik, Pak. Hari ini ada yang sakit? Tidak ya, semuanya sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Sudah sarapan semua tadi pagi? Sudah, Pak, sudah. Saya pakai mie goreng, Pak. Goreng. Nah, Yudi sarapan pakai apa? Yudi? Sudah. Belum sarapan, Pak Guru. Ibu belum matang masaknya. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti bisa beli di kantin ya. Bawa saku kan? Beliin, Pak Guru ya. Tenang aja. Yang penting kamu semangat belajar, nanti dibeliin sama Pak Teguh. Ya. Siap, Pak Guru. Hari ini sebelum kita masuk untuk belajar, saya mau mengecek kebersihan kelas dulu. Tadi saya lihat ada beberapa kotoran yang sudah dibersihkan, tapi ada beberapa tak lihat jadwal piketnya itu ada yang tidak nyapu tadi. Besok lagi yang piket itu harus nyapu semua ya. Kok ini kok masih ada kotoran sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya saya. Oh, hari ini piketnya Yudi. Saya sudah nyapu, Pak Guru. Nyapu Kemarin bangku saya nyapunya. sendiri. Oh iya, ya. Nah lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pelajaran, saya pengen yang mimpin doa hari ini ketua kelasnya. Ini ketua kelasnya Pak Yudi. Mas Yudi, ayo Kak Yudi silakan. Dipimpin berdoa dulu. Ya, siap. Gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Nah, ini saya absen ya, saya absen dulu. Selamat pagi. Ya, saya absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk enggak? Dilihat Masuk kanan semua. kirinya. Masuk semua ya. Eh, Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk, kalau sudah masuk semua, kita harus semangat. Semangat. Karena kalian sudah sarapan, sudah sehat, sudah kuat, tidak boleh ngantuk. Nah, biasanya jam pagi seperti ini kita sering ngantuk. Karena mungkin tadi malam kita gadang mungkin. Ayo, kita nyanyi Indonesia Raya. Nah, ini Kak Susana dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, sebagai dirjennya ayo. Semangat Kak Susana, ayo, enggak boleh ngantuk, ayo. Iya, Pak. Teman-teman, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti hitungan keempat mulai ya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah air. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, mantap kita berteruh. Indonesia anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah tangannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia
Indonesia Indonesia Jaya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Merdeka, Indonesia Raya. Sudah, Pak. Terima kasih Kak Susana. Nah, sudah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentunya Pak Guru pengen menandakan kalian itu cinta tanah air sebagai jiwa nasionalisme kita. Nah, sekarang kira-kira Pak Teguh ini mau tanya, kira-kira Bapak atau Ibu kalian di rumah itu pasti mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri kan? Dan antara Iya, Pak, ayah iya. satu dengan ayah yang lain tentunya berbeda bukan? Iya, Pak. Ya. Kalau ibu itu biasanya ada yang bekerja, ada yang tidak. Sebagai kerjanya hanya mengurus keluarga misalkan. Nah, itu kan. Tapi ada juga ibu kita itu yang bekerja misalkan sebagai pedagang di pasar atau apa. Nah, sekarang Pak Teguh pengen tahu dulu sebelum masuk ke pembelajaran kita. Pak Teguh mau tahu dulu kira-kira bapak ibunya itu di rumah, bapaknya sajalah, bapaknya itu bekerja sebagai apa? Disebutkan 3 anak, coba siapa saja, ayo. Siapa Saya, yang Pak. ya, silakan Kak Susana, ayo. Ayah saya polisi, Pak. Ada polisi. Terus lagi ada lagi yang mau menyebutkan Saya. pekerjaan? Ya, Ayah saya nelayan. Cari ikan. Cari ikan. Ada lagi? Bapak saya petani, Pak. Oh, petani. Kak Yudi petani. Mungkin Kak Rudi apa? Tukang Saya, Pak. Oh ya, silakan. Ayah saya tukang becak, Pak. Loh, Kak Beca. Nah, tentunya berbeda ya satu sama lain. Karena kita berada di lingkungan yang berbeda juga. Pasti pekerjaan ayah kita itu berbeda-beda. Nah, yang akan kita pelajari nanti ini yaitu di tema 4 ini tentang berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita nanti. Dan yang akan kita pelajari yang lebih mendalam lagi adalah pekerjaan apa toh? Ayah kita itu bekerja sebagai apa toh? Ya. Nah, sebelumnya kalian akan menyaksikan video ini dulu supaya kamu tahu nanti. Nah, di sini nanti kalian akan melihat video tentang tupai dan ikan gabus. Di dalam silahkan dilihat apa ya yang terjadi dalam video tersebut kira-kira. Nah. Ayo Ali, nggak boleh ngantuk. Videonya mana, Pak Guru? Ini. Nggak kelihatan, Pak Guru. Hitam. Nggak kelihatan ya, sebentar. Bisa kelihatan enggak anak-anak? Belum, Pak Guru, masih hitam. belum. Ya, mungkin ini jaringannya jelek. Didengarkan dulu anak-anak, didengarkan dulu. Iya, Pak, ya.
Pak Guru mau muter apa sih ini? Penasaran aku kok lama. Nah, nah, dari video pembelajaran tadi, ya, karena jaringannya jelek, ini saya ceritakan saja sebentar. Di situ di video tadi yang kita lihat tadi ada kejadian di sana, anakku ya. Di sana ada si tupai dan si ikan gabus. Si ikan gabus tersebut terlihat sakit. Ketika si tupai tersebut itu berjalan-jalan melihat si ikan gabus tersebut, ditanyalah dia, Gus gabus, kamu kenapa Gus? Saya sakit. Sakit apa? Saya tidak bisa bergerak, susah bergerak. Akhirnya si ikan gabus ditanya, kira-kira kamu bisa sembuh dengan apa? Dengan obat apa? Si gabus tersebut ngomong bahwa obatku itu hanya dengan cara memakan hati ikan hiu. Kagetlah si tupai, kenapa? Loh, bukannya si ikan hiu itu buas. Nah, akhirnya demi temannya si gabus itu, si tupai meloncatlah ke tepi pantai, ya. Terus meraih sebuah kelapa. Akhirnya kelapa itu jatuh, dimakan oleh ikan hiu, masuk ke dalam perutnya ikan hiu. Akhirnya si hiu tersebut nanti diambillah hatinya untuk diberikan kepada si ikan gabus. Akhirnya ikan gabus tersebut kembali sehat. Nah, bentar, untuk pembelajarannya tak tampilkan dulu biar kalian itu lebih paham. Dongeng tadi sudah Pak Teguh tulis di sini, ya. Sudah Pak Teguh tulis di sini. Ini video tadi yang kamu dengarkan tadi. Aku minta maaf karena sinyalnya jelek ya, jadi kita tidak bisa melihat videonya. Nah, di sini. Nah, untuk lebih pahamnya, kalian baca dulu, baca di dalam hati dulu. Karena nanti di sini kita akan menceritakan kembali isi dari cerita tersebut. Ya. Tapi sebelumnya saya minta pendapatnya dulu. Minta pendapatnya dulu tentang yang ini. Pendapatnya apa toh? Misalkan di dalam cerita tersebut ada kejadian apa toh? Jelek atau buruk? Nah, saya minta satu kejadian baik di dalam cerita itu dan satu kejadian jelek di dalam cerita itu. Kira-kira siapa ya yang bisa? Ayo angkat tangan. Ayo. Saya, Pak. Silakan. Saya, Ayo. Pak. Kalau kejadian baiknya, apa yang ada di video itu? Ayo. tupai menolong ikan gabus yang sedang sakit. Terus, Betul. kalau kejadian buruknya, si tupai membunuh ikan hiu, Pak. Karena kan hatinya mau diambil sama si tupai. Itu ya, Pak? Iya. Betul. Nah, anak-anak, ini sedikit saja. Ketika kita mau menolong teman, menolong orang lain, itu sebenarnya kita tidak harus mengorbankan orang lain juga. Jadi kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih bijak, cara-cara yang lebih bagus lagi untuk menolong ketika teman kita membutuhkan pertolongan. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak, ini langsung kita bagi kelompok saja. Satu kelompok terdiri dari dua masing. Sudah? Iya, Pak. Kalau sudah mencari pasangan masing-masing,
Ini si Yudi sebagai koordinator antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ayo, ditata yuk teman-temannya yuk. Iya ya, siap Pak Guru. Nah ini LKPD-nya dibagikan ke teman-temannya. Nanti kamu gabung ke kelompok satu yuk. Ayo yuk, ini dibagikan. Nggih Pak Guru. Bentar Pak, saya bagikan dulu Pak. Ya, silakan. Yudi, aku kelompok sama kamu ya. Iya ya Sus, ini Sus, enak sama aku. Ntar tak ajarin. Kalau ngajarin temannya itu, usahakan ngajari cara menyelesaikan masalah ya. Cara menyelesaikan soal. Bukan soalnya, jangan jawabannya yang dikasih tahu kan ya. Nah, sudah buka LKPD yang sudah Pak Teguh kasih. Sampai semua. Nah, Sudah semua Pak. Perintahnya kalian harus Sudah, Pak. menulis, nah, tulislah isi cerita dongeng secara rinci. Tidak harus kalian menulis ulang, Cah. Tidak harus menulis ulang. Kalian cari poin-poin penting yang ada di situ, kalian pindah ke LKPD. Silakan. Nggak usah panjang-panjang. Tapi dengan cara rinci, nggak usah panjang tapi rinci, ringkes, itu saja ya. Lima baris saja boleh ya Pak ya? Boleh 5, boleh 6, boleh 10, jangan ditulis kembali. Nah, kalau sudah tiap kelompok itu nanti ke depan satu-satu. Ini kan ada 3 kelompok kan? Jadi nanti ada 3 perwakilan yang membacakan hasilnya. Nah, kelompok 1 dulu. Siapa wakil dari kelompok 1? Ayo. Atau dari kelompok 3 dulu mungkin. Dari kelompok 3, kira-kira apa isi cerita tersebut? Dari kelompok 3, ayo Kak Sudiria, ayo ceritakan kembali mungkin. Ayo Kak Sudiria. Belum selesai, Pak. Belum selesai, diselesaikan dulu. Dari kelompok 2, Bu Riswat, Kak Riswati, ayo. Iya, Sedikit Pak. saja, enggak apa-apa. Sedikit Iya, saja. Apa isi saya cerita coba tersebut? mau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami dari cerita di atas adalah itu saja Bapak, diskusi dari kelompok Ya. kami. Terima Ya, kasih, terima Pak. kasih. Nah, dari kelompok 3 tadi sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Sekarang Pak Teguh pengen tahu tentang pendapatmu, tentang cerita tersebut. Berpendapat, 1 orang saja berpendapat. Ayo, tentang cerita. Yang ditanyakan tentang apa tuh di sini? Berpendapat bebas. Kalian boleh berpendapat. Di cerita tersebut misalkan, di cerita tersebut mengandung cerita yang kurang baik atau seperti apa. Cerita tersebut baik, memberikan contoh pengalaman untuk menolong temannya yang sedang sakit, boleh. Ayo, 1 orang, sedikit saja, mungkin 1 kalimat saja pendapatnya. Ayo. Ceritanya dia Ya. berkorban untuk menolong temannya. Berkorban untuk menolong temannya yang sakit. Oh ya, terima kasih Kak Sudirya. Nah, sebenarnya semua pendapat itu benar, tapi kembali lagi bahwa tadi yang Pak Teguh sudah sampaikan, kalau pendapatnya Pak Teguh seperti ini,
ketika kita ingin menolong atau memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak perlu harus mengorbankan orang lain juga. Nah, lanjutkan. Nanti kalian mencari unsur-unsur intrinsik. Kira-kira apa toh yang dinamakan unsur intrinsik? Ayo Kak Ferry. Ayo, silakan. Ya, kurang lebih. Nah, terima kasih Kak Ferry. Betul. Unsur intrinsik itu sama juga seperti ini, unsur yang mendasari sebuah cerita. Baik di situ ada tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, penokohan, alur ya. Nah, di sini nanti dalam LKPD kalian mengisi unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut, dicari. Judulnya kira-kira apa ya? Tokohnya siapa saja ya? Sifat tokohnya seperti apa, tempat terjadinya di mana, awal dan akhir cerita itu termasuk ke alurnya, dan pesan moral apa yang terkandung di sana. Nah, ayo silahkan dikerjakan lembar LKPD-nya. Saya berikan waktu 5 menit cukup ya? Cukup, silahkan dikerjakan. Nah, kelihatannya kalian sudah ngantuk ya, sama seperti Pak Guru juga ngantuk. Tapi kita harus semangat, karena kita habis sarapan. Ya, kan gantian, kelas sebelah kan sedang dibangun Kak Ferry. Besok kalau kelasnya sudah jadi semua, ya bisa masuk pagi semua. Enggak, Pak, enggak ngantuk. Enggak ngantuk? Alhamdulillah. Nah, sudah? Sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Sekarang kita lanjut. Sesudah kalian mengisi, mencari, mengidentifikasi atau menganalisis apa yang unsur-unsur yang ada di cerita itu, sekarang kita coba bahas bersama-sama. Nah, judulnya dalam bacaan tadi adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya siapa saja? Tupai. Iya, betul. Ada 3. Walaupun si ikan hiunya itu muncul sebentar, karena si ikan hiu muncul dalam cerita itu termasuk tokoh juga. Sifat tokohnya, kalau tupai bagaimana, kalau ikan bagaimana? Tupai. Tupainya suka menolong, kalau ikan gabus. Kalau ikan gabus, sabar. Tempatnya di mana? Ini di rawa-rawa, sebenarnya rawa-rawanya tempatnya di Kalimantan Barat. Awal ceritanya seperti apa? Ini alurnya, ayo. Awal ceritanya seperti apa, ayo? Tupai melihat ikan gabus lesu karena sakit. Ikan gabus. Terus akhir ceritanya seperti apa? Ikan gabusnya sehat lagi, Pak, setelah makan ikan hiu. Ya, karena sudah mendapatkan obat ya. Terus pesan moralnya? Harus saling tolong menolong. Harus saling menolong. Ya, pinter. Nah, kita lanjutkan. LKPD-nya tidak usah dikumpulkan dulu, biarkan dulu di situ, nanti ada tugas berikutnya ya. Nah, sekarang apa yang sudah kalian dapat tadi disampaikan perwakilan satu persatu, kelompok yang lain menanggapi ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Yang didapat dari kelompok 1 tadi silakan ditanggapi, kelompok 2 ditanggapi. Nah,
Kita lanjut saja karena waktunya ini sudah siang. Nanti kita ulas lagi ya. Nah, sudah kalian mengisi peta konsep, menjawab, mencari unsur interstik di situ. Pak Guru cukup senang. Hari ini kalian sudah banyak perkembangan. Kemarin ketika saya tanya unsur-unsur ini kalian belum paham. Nah, sekarang kita mencoba mencari contoh apa yang pernah kalian lakukan, contoh kegiatan tolong menolong atau menolong orang lain yang pernah kamu lakukan, satu di lingkungan sekolah, satu di rumah. Ayo. Bas. Misalkan satu contohnya rumah. menolong temannya. Di rumah silahkan. Di rumah membantu orang tua, Betul, membantu orang tua. Me- silakan. membeli minyak makan di warung. Betul. Disuruh orang tua belanja ya. Kalau di sekolah mungkin? Di sekolah mungkin membantu temannya yang lain dalam bentuk apa? Membantu mengerjakan PR teman. Meminjam. Tidak boleh itu, tidak boleh. Anak-anak. Tidak boleh. Boleh. Minjamkan pulpen sama teman yang tidak punya. Oh, jangan Bawa seperti pinjami. temannya yang lain ya. Tapi kan itu menolong juga, Pak. Bantu temannya susah, nggak bisa jawab ya dibantuin kan, Pak? Iya, boleh dibantu. Nah, tapi dengarkan dulu. Tapi tidak semua bantuan itu berarti baik. Itu justru malah bisa membuat teman kalian itu lebih apa ya? Lebih tidak bisa berpikir nanti, ya. Kalian juga harus bisa mendukung teman kalian untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk lagi, kita regangkan otot dulu. Saya pengen semuanya berdiri. Ayo berdiri semua. Berdiri. Berdiri. Tangannya diangkat ke atas, ayo. Tangannya diangkat ke atas. Coba. Nah, berdiri semua biar kita tidak ngantuk, ayo. Nah, pertama kita pegang kepala. Kepala, pundak, lutut. Yudi malah sembunyi, Pak. Kaki. Biarkan nanti Ya. jewernya. Siap, Pak. Kaki. Nah, sekarang kita balik. Saya pengen naik meja, Pak. Biar tinggi sendiri. Pengen naik meja ya. Hati lo ya, nanti kalau jatuh. Nah, kita berdiri, kita angkat. Kita pegang kepala kita. Nah, pundak. Lutut. Cukup 3 saja. Kita balik. Kalau saya pegang kepala, kalian pegang pundak. Coba, kita coba. Kepala. Tuh. Saya ulangi lagi. Kalau saya bilang kepala, kalian pegang pundak. Kita balik. Ayo, kepala. Nah, pundaknya dipegang. Pundak. Nah, saya ulangi. Kepala. Pundak. Kepala. Pundak. Pundak. Nah, itu. Belum lagi. Kita tambah 3 lah, biar agak menarik ya. Kepala, pundak, dan lutut. Kita balik. Kalau saya bilang kepala, kalian pegang lutut. Ayo. Kepala. Lututnya yang dipegang. Kepala. Lututnya yang dipegang. Kalau saya bilang lutut, yang dipegang kepala. Lutut. Nah, kita buang pundaknya. Kepala. Lutut. Kepala. Lutut. Lutut. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Makasih Pak Guru. Sama-sama Pak. Seru, Pak. Lagi, Pak. Besok lagi ya. Nanti tambah ngantuk lagi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kalian tadi kan sudah mencari tahu ya, apa pekerjaan ayah kita masing-masing. Nah, di sini ini saya berikan contoh. Kalau kita membahas semua pekerjaan orang tua kita, mungkin 2 atau 3 hari tidak selesai. Ini saya berikan contoh kerjaan ayah Beni.
Nah, sebenarnya ini ada video anak-anak, tapi videonya kalau saya putarkan nanti malah bikin ngantuk karena hanya kelihatan hitamnya saja. Akan saya bacakan. Yang pertama, pekerjaan ayah Beni. Pekerjaan ayahku adalah penggergaji kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi meja dan kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat meja dan kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi. Nah, dari bacaan teks berikut, mari kita jawab ya, yang ada di LKPD kalian yang sudah kalian pegang itu dijawab. Ayo. Di situ ada pertanyaan, produk apa saja yang dihasilkan oleh ayah Beni? Ayo. Iya, Pak. Jawab. Iya. Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Kak Susana, ayo. Meja sama kursi. Betul, meja dan kursi. Nah, pekerjaan ayah Beni itu apa tuh kira-kira ini? Pengrajin kayu. Kayu. Pengrajin kayu. Apakah yang dihasilkan tukang kayu tersebut hanya meja dan kursi? Bisa enggak ayahnya Lemari. membuat benda lain? Lemari. Lemari. Betul. Apalagi pintu. Dipan, Pak, dipan Sen. untuk tempat tidur. Pintu. Jendela. Betul, bagus, jendela bagus ya. Yang kedua, dalam LKPD tersebut ada pertanyaan, pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa kira-kira. Satu, ini yang nyebut harus ada alasannya. Barang. Kayaknya, Pak. Anak, kursi. Barang. Nah, penjelasannya seperti apa ya alasannya? Karena ada kursinya. Kursinya, ada barangnya. Ada Ya, bentuk fisiknya, Pak. fisiknya betul semuanya. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, ketika ayah Beni bekerja merubah bahan baku menjadi bahan jadi, jadilah sebuah produk atau jadilah sebuah barang, itu bisa meja, kursi dan lain-lain. Nah, inilah kita amati gambar skema dari mana ayah Beni tersebut mendapatkan bahan baku. Yang pertama, di manakah pohon itu tumbuh? Di hutan. Pohon tumbuh di hutan, terus digergaji. Jadilah bahan baku, dibawa ke pabrik. Terus sama pengrajin seperti ayahnya Beni itu seperti di sini ya. Nah, di sini si ayah Beni tersebut mengolah menjadi barang lalu dijual atau distorkan ke toko mebel. Nah, di toko mebel inilah nanti barang-barang itu dijual. Kan kalian masih berkelompok kan? Apa yang sudah Pak Teguh sampaikan tadi, tolong didiskusikan skema gambar, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan tadi. Nih, kira-kira pertanyaan, jelaskan proses terjadinya kayu tersebut sampai menjadi bahan jadi. Yang kedua, profesi apa yang dikerjakan oleh ayah Beni. Yang ketiga, ternyata perjalanan meja dan kursi hingga ada di rumah kita itu tidak serta-merta langsung bisa menjadi meja dan kursi, tapi melalui beberapa proses hingga bisa jadilah barang tersebut. Nah, kira-kira dalam pembelajaran ini apa ya yang kita dapat? Hari ini kita dapat belajar tentang sifat-sifat baik yang harus ditiru dan sifat-sifat jelek yang tidak harus ditiru dalam cerita ikan gabus tadi. Dan kita juga dapat mengidentifikasi atau mencari tahu jenis pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekaligus kita dapat tahu bagaimana proses
pembuatan mebel-mebel yang ada di rumah kita, dari hutan sampai ke rumah kita. Nah, dalam pembelajaran besok ini, dalam pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang menggambar. Jadi, besok kalian sediakan alat-alat gambar. Kurang lebih gambar yang akan kita bahas nanti adalah gambar 3 dimensi. Jadi besok tidak ada alasan lagi Yudi, Kak Rudi, Kak Sudir, Kak Ferry itu bertengkar karena saling meminjam krayon. Tidak boleh pinjam krayon, Pak, karena ini kan kita harus mewarnai. Tidak boleh, tidak ada alasan. Ya, tidak boleh bertengkar. Harus Yudi, bawa Nggih, Pak Pak. sendiri-sendiri. Guru. Ya. Yudi, Pak. Nah, anak-anak, kira-kira itu yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa nanti ketika sebelum kita pulang kelas ini harus bersih lagi. Kita datang bersih, pulang juga keadaan bersih piketnya. Nanti ketua kelasnya mengamati temannya yang piket tidak mau nyapu, dicatat saja Kak Yudi ya, dilaporkan ke saya. Besok akan Nggih, saya Pak Guru. minta untuk menyapu halaman lebih luas lagi. Nah, dah, ayo dipimpin yuk teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Silakan. Nggih, Pak. Siap, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat siang, Pak. Selamat pagi. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Saya berikan kesempatan untuk teman yang menjadi observer. Tes, tes. Tes. Tes, tes.
Iya, terima kasih Pak Ferry. Mungkin tanggapan dari Pak Teguh, silakan. Terima kasih Pak Ferry. Sebenarnya beribu-ribu terima kasih karena kita sudah dibantu. Nah, benar. Ketika saya penyampaian materi itu paling di belakang itu, saya baru sadar, Bu. Ketika doa tadi saya baru teringat, materi instrumen penilaian saya terlewatkan. Jadi saya tidak mengevaluasi semua